Kajian tentang haji sesuai sunnah ini udah saya tulis dalam sebuah buku kecil tapi tebal itu. Anda yang mungkin berminat untuk memilikinya bisa hubungi ya serta kami ya, Pak Haji Tarsim Hamami aja ke situ 0821 1903 1662. Nah, kita mulai. Anda yang rajin mencatat, mangga silakan. Yang pertama, termasuk amal yang utama. Merujuk hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah Rasul ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ayyul a'mali afdalu, amal apakah yang paling afdol, yang paling utama? Rasul menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Yang pertama, sahabat beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa maza, apalagi ya Rasul? Qala summa jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ya, qila summa maza, ditanya lagi, apalagi setelah itu? Qala hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Ternyata melaksanakan ibadah haji itu termasuk amal yang utama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan amal yang utama, ya tentu saja pahalanya pun utama. Ya, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada pahala yang akan Allah berikan kepada yang haji dan hajinya mabrur illal jannah, kecuali pahala surga. Satu. Yang kedua, termasuk jihad fisabilillah. Anna rajulan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqal, lantas dia mengatakan, inni jabanun wa inni dhaifun. Faqal, haluma illa jahadin la syaukata fih. Laki-laki ini curhat, ya Rasulullah, aku ini seorang penakut dan aku ini seorang yang lemah. Maka Rasul bersabda, apa sabda Nabi? Ya, ayolah berjihad yang tidak ada kesulitan padanya. Apa itu? Al-hajj, yakni laksanakan ibadah haji. Hadis Abdul Razak atau Tabrani. Jadi artinya bagi mereka yang tidak bisa jihad fisabilillah, mengangkat senjata karena kelemahannya, ya, baik laki-laki apalagi perempuan, maka dengan melaksanakan ibadah haji, Rasulullah SAW ya menyatakan itu sama dengan jihad. Dalam hadis An-Nasai dijelaskan, jihadul kabir wad du'ifi wal mar'ah al-hajj. Jihadnya bagi orang-orang yang telah tua, yang lemah, dan jihadnya bagi wanita adalah melaksanakan ibadah haji. Aisyah al-Mu'minin dulu pernah bertanya, Rasulullah, ala taral jihada afdola amali afala nujahidu. Ya Rasulullah, menurut Anda jihad itu adalah amal yang paling utama. Kalau begitu, tidakkah kami akan berjihad? Qala, Rasul sabda, lakunna afdolul jihad hajjun mabrur. Ya, bagi kalian jihad yang utama adalah laksanakan haji dengan mabrur. Muttafaqun alaih. Jelas ya? Dan masih banyak lagi dari dalil menerangkan bahwa keutamaan haji yang kedua ini adalah merupakan bagian dari jihad. 3. Menghapus dosa. Nah, ini dia. Apa maksudnya? Merujuk pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim, man hajja falam yarfus walam yafsuk. Barang siapa yang mengerjakan haji dan dia hajinya tidak dicampur dengan melakukan ropas dan juga tidak melakukan pusuk. Artinya ropas itu tindakan, perbuatan, perkataannya marah pada pornografi. Pusuk, perbuatan maksiat. Dia hajinya bersih. Maka Rasul menjamin roja'a kayaumin waladatu ummuhu. Maka hamba Allah itu akan kembali
usai haji ke kampung halamannya seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Kita tahu kan, seorang yang dilahirkan oleh ibunya, Nabi menyatakan hadis yang lain, bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang Allah lahirkan ke alam panah ini semua dilahirkan dalam badan fitrah, bersih, tidak ada setitik pun dosa yang nempel pada badannya. Ya, nah kebersihan jiwa dari dosa seperti bayi tersebut kayaumin waladatsu ummuhu akan Allah berikan kepada siapa? Hamba-hamba Allah yang pulang menunaikan ibadah haji. Luar biasa ya keutamaan haji ini. Satu lagi, yang keempat, keutamaan ibadah haji yang keempat, sebagai dutanya Allah Azza wa Jalla. Dia delegasi Allah, ya, tamu-tamu terhormatnya Allah, ya, hamba-hamba pilihannya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda bahwa al-hujjaju wal ummaru, mereka yang melaksanakan haji, demikian juga mereka yang melaksanakan umrah, wafdullah, mereka itu hakikatnya adalah duta-duta Allah, tamu-tamu kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka itu inda'ahu ajabahum, ketika mereka dipanggil oleh Allah, mereka segera memenuhinya. Maka itu wa inistaghfiruhu ghafara lahum, ketika mereka mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Masya Allah. Kalau dikatakan tamu-tamu duta-dutanya Allah, berarti ya bukan orang sembarangan orang yang berangkat haji itu. Catat oleh Anda ini, bukan orang sembarangan orang yang berangkat umrah itu. Kita coba logikakan ya, umpama kita contohkan, ketika Anda mendapat panggilan dari penguasa, katakan di seorang raja misalnya, seorang presiden, ya kan tidak semua orang bisa menghadap presiden, kecuali orang yang berprestasi, orang yang punya kelebihan, ya kan? Masih ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Apalagi ini sebagai wafdullah, dutanya Allah, tamu-tamu hebat, ya, tamu-tamu yang terhormat di sisi Allah, ya tentu saja mereka bukan hamba pilihan. Nah, dengan melaksanakan haji, Anda akan mendapat posisi itu. Ya. 4. Yang kelima, akan mendapatkan surga. Nah, ini puncaknya. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-umratu ila umrati kafaratul lima bainahuma. Ibadah umrah yang satu ke umrah berikutnya itu akan menjadi penghapus terhadap dosa-dosa di antaranya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan bagi haji yang mabrur tiada pahala yang akan Allah berikan kecuali pahalanya surga. 6. Haji itu akan membersihkan jiwa dari dosa. Hadis dari Abu Hurairah muttafaqun alaih. Rasul bersabda, "Man hajja falam yarfus wa lam yafsuq, rajaka min al-umuhu." Dia bagi haji yang tidak dicampur dan rapas dan busuk, maka dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Semoga bermanfaat, jadi motivasi Anda yang sudah punya nama posisi berangkat tahun ini. Bismillah, Anda akan mendapatkan anugerah pahala yang luar biasa. Tidak ada alasan bagi jemaah haji yang akan berangkat, kita kaum muslimin umumnya, untuk menjadi takut haji. Ya, banyak kehariwang, syirik itu, syirik yang hilangkan. Sebaliknya Allah Azza wa Jalla menjanjikan beragam macam kelebihan, anugerah yang akan disampaikan, yang akan dilimpahkan pada hamba-hambanya yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Semoga Allah menakdirkan kita semua bisa berangkat ke tanah suci Makkah Al-Karamah, baik ibadah umrah maupun ibadah haji bersama anak dan keluarga. Amin ya rabbal alamin.